Ya, pemirsa, pemerintah mengantisipasi rencana cadangan apabila eskalasi konflik Amerika Serikat dengan Iran terus memanas. Setelah pembunuhan Panglima Militer Iran Qasem Soleimani oleh drone Amerika Serikat, militer Iran menembakkan rudal ke arah pangkalan militer AS di Irak. Stabilitas Timur Tengah kini dipertaruhkan. Nah, apa saja dampak yang dapat dirasakan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia apabila perang besar antara Iran Amerika Serikat meletus di Timur Tengah? Sudah hadir bersama kami ada Zuhairi Misrawi. Ini bisa kita katakan pengamat Timur Tengah seperti itu. Selamat pagi, Gus Mis. Selamat pagi. Oke, Gus Mis, ini kalau kita lihat pasang surut hubungan antara Iran Amerika Serikat ini bukan kali pertama, sudah berulang kali. Tetapi apa yang membedakan kali ini? Apakah ada kemungkinan ini eskalasinya akan semakin meningkat sampai kemudian pecah atau meletus perang terbuka? Ya, ini akan menjadi satu peristiwa besar ya di dunia karena Amerika telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dalam bahasa Ayatollah Ali Khamenei ini adalah melampaui garis merah, di mana sosok yang sangat populer, yang sangat dicintai oleh warga Iran, Haj Qasem Soleimani ini dibunuh secara sangat menyedihkan melalui rudal drone itu. Jadi ini peristiwa besar dan seperti yang kita lihat bahwa Iran tidak akan tinggal diam. Kemarin Rouhani, pengganti dari Qasem Soleimani, sudah menyatakan bahwa kelompok-kelompok mukawamah, kelompok-kelompok perlawanan yang itu menjadi proksi dari Iran di Yaman, di Palestina, di Lebanon, di Syria, di Irak, di Afghanistan, semuanya sepakat untuk melakukan pembalasan dan perlawanan terhadap militer Amerika. Kita tahu bahwa parlemen Iran sudah menyatakan bahwa militer juga sudah mengatakan bahwa bersumpah. Ia mengatakan bahwa militer Amerika dan Donald Trump adalah teroris. Jadi karena itu mereka akan terus melakukan perlawanan dengan cara-cara yang terukur dan proporsional. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kemarin itu juga statement-statement, kalau sebelumnya itu kan antara Donald Trump dengan Presiden Iran itu kan mereka saling perang statement seperti itu di media. Tapi dalam beberapa hari terakhir Donald Trump sepertinya agak sedikit bisa dikatakan agak sedikit melunak, seperti itu, tidak lagi mengeluarkan statement yang kontroversial langsung menyerang Iran. Kalau kemarin terakhir dia malah menyerang Obama. Nah, apakah ini agak bisa menurunkan tensi atau seperti apa? Ya, saya kira jelas ya bahwa garis besar politik sikap dari Iran adalah hilangnya Amerika di kawasan, pangkalan-pangkalan militernya. Nah, kenapa kemudian Trump mulai mundur satu langkah, dua langkah, bahkan tiga langkah, memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan tanpa syarat? Karena tiga hal, Ami. Yang pertama adalah karena Trump berhitung ini berbahaya bagi kemungkinan dia untuk terpilih kembali dalam pemilu presiden akhir tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Trump belum mendapatkan sinyal dari sekutu-sekutunya di Timur Tengah, terutama Arab Saudi, Dubai, lalu kemudian Kuwait dan Israel, yang mereka berpikir kalau perang ini terjadi secara terbuka, maka yang dirugikan sungguhnya bukan hanya Amerika, tetapi sekutu-sekutu Amerika, terutama Israel. Bayangkan kalau rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran itu dikirimkan ke Israel, udah pasti terbakar itu Israel. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Trump ini punya banyak investasi bisnis di Timur Tengah, terutama di Dubai, kemudian di Qatar, di Arab Saudi. Nah, investasi bisnis Trump ini akan terganggu jikalau ada perang secara terbuka. Jadi memang sekarang Trump ini bahasa saya seperti perkutut kehujanan. Dia betul-betul ketakutan dengan keberanian Iran. Sementara di sisi lain spirit ya, motivasi Iran sangat tinggi sekali. Kita lihat pemakaman Qasem Sulaiman di Kerman, penghormatan dari Baghdad kemudian ke Karbala, ke Najaf, karena saya sudah melalui wilayah ini, ke Ahwas, kemudian ke Mashhad, dari Mashhad ke Tehran, Tehran ke Qum, dari Qum ke Kerman, itu ada sekitar 15 juta sampai 20 juta orang. Itu artinya motivasi Iran sangat luar biasa sekarang, kemampuan militer Iran juga sangat biasa, kemampuan proksi-proksi kelompok mukawamah perlawanan juga sangat kuat. Maka saya kira kita akan melihat ke depan situasi
eskalasi yang sangat tidak menentu. Sangat tidak menentu. Nah, saya tadi tertarik di poin kedua, yaitu mengenai seperti apa kekuatan-kekuatan. Kita tahu bahwa Amerika ini punya sekutu-sekutunya, tetapi Iran dalam beberapa tahun terakhir, pasca mereka menolong beberapa negara untuk lepas dari jeratan ISIS, ini juga mereka pun juga membangun sekutu-sekutunya sendiri. Nah, ini akan seperti apa? Ya memang kalau kita lihat, Ami, bahwa Trump mengatakan dalam pidatonya bahwa dalam beberapa tahun Iran itu mengembangkan teknologi militernya. Karena kita tahu bahwa secara sains, karena menggabungkan antara sains dengan militer, itu kan sangat luar biasa. Jadi Iran sudah mempunyai. Nah, kita lihat bahwa ISIS itu juga berhasil ditumpahkan berkat jasa dari Qasem Sulaiman dan Brigade Al-Quds yang jumlahnya 18.000 dan itu. dia terkenal sekali sebagai orang yang begitu berjasanya untuk menghilangkan pengaruh. Saya pengaruh. membaca ada satu buku tentang Qasem Sulaiman, Dzikroyat wa Khawatir, dalam bahasa Arab sekitar 140 halaman. Bagaimana menjelaskan Qasem Sulaiman itu terdepan untuk melawan kelompok-kelompok teroris. Dan sesungguhnya kalau Amerika sadar dan sekutu-sekutunya Arab Saudi, Israel, mestinya mereka berterima kasih terhadap jasa Qasem Sulaiman, bahwa CNN, BBC itu sudah menayangkan betapa jasa Qasem Sulaiman itu sangat luar biasa dalam menumpas ISIS dan Al-Qaeda serta kelompok-kelompok teroris lainnya. Nah, bicara soal teroris, Gusmis, kita tahu bahwa perang melawan teroris ini sebenarnya tidak dihadapi oleh masyarakat Timur Tengah juga, tetapi bahkan sampai Indonesia dan juga negara-negara lain di seluruh dunia ini juga kita berperang melawan teroris dan mencegah paham-paham teroris ini kemudian masuk. Nah, ini juga akan membawa pengaruh langsung tidak sih? Ya, yang diuntungkan dari kematian Qasem Sulaiman ini sesungguhnya adalah ISIS, Al-Qaeda, kelompok-kelompok teroris. Karena mereka di battleground, di medan perang, mereka sudah tidak mempunyai sosok seperti Sulaiman. Jadi mereka motivasinya lebih sangat tinggi. Ini yang tidak dikalkulasi oleh Donald Trump. Dan bagaimana kemungkinan karena sekarang tentara-tentara Amerika yang sebelumnya dipasang untuk melawan teroris, untuk melawan ISIS sudah ditarik gitu ya. Lalu kemudian peta perang berubah ya sekarang. Perang terjadi antara Amerika dan sekutunya melawan Iran dengan proksinya di Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang sekarang tidak bisa lagi kita abaikan, bahwa akan terjadi eskalasi di Timur Tengah. Bullshit kalau Anda mengatakan tidak akan ada eskalasi. Akan terjadi eskalasi karena Trump telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, membunuh sosok yang sangat penting, sosok yang sangat dicintai oleh Iran dan negara-negara Timur Tengah dalam konteks melawan ISIS dan Al-Qaeda. Dan seperti yang disampaikan oleh Menlu, juga wajar kalau Indonesia punya concern di sana. Kita tahu kalau di Iran misalnya terjadi sampai pecah perang ataupun juga eskalasi ini semakin meningkat, ada 400 lebih warga negara Indonesia di Iran. Itu baru di Iran. Bagaimana dengan di negara-negara lain yang berbatasan langsung dengan Iran? Misalnya kayak Arab Saudi. Arab Saudi itu ada sekitar 1,5 juta. 1,5 juta malah di sana. Iya, jadi yang sangat dikhawatirkan tuh di Saudi, di Dubai, karena ada pangkalan militer yang cukup besar, di Kuwait ya kan. Dan kalau kita lihat juga serangan-serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di negara-negara di sekitarnya itu kan juga turut mengancam. Mau tidak mau, kalau kemudian Trump melakukan pembalasan, menyerang 52 situs-situs bersejarah di Iran, maka Iran juga mempunyai alasan untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer. Tapi ini pangkalan-pangkalan militernya, tetapi harus diwaspadai bagaimana jalan keluar dari warga Indonesia yang tinggal di sana, sehingga kita punya satu SOP namanya, cara bagaimana dipindahkan karena jumlahnya sangat besar, Ami, ya, 1,5 juta kan tidak mudah memindahkan warga kita yang berada di sana. Dan kita berharap bahwa tidak terjadi perang terbuka, karena kalau perang terbuka itu terjadi akan banyak korban yang berjatuhan. Terkait dengan di Iran, saya sih memang ada 400 orang, sebagian besar belajar di QUM, di pusat keagamaan, di pesantren-pesantren dan kampus-kampus Islam di QUM. Saya sering ke tempat ini dan saya kira mereka lebih aman lah kalau yang berada di QUM. Tetapi yang dikhawatirkan warga kita yang berada di Arab Saudi, karena Arab Saudi menjadi salah satu pangkalan militernya. Lalu kemudian di Dubai, sudah diwanti-wanti kalau Dubai,
ikut mendorong Amerika dalam perang ini, Iran akan membalasan, itu juga banyak warga negara kita di Dan Iran tuh biasanya kalau kita lihat dari mereka ancamannya itu biasanya tidak main-main. Ya, orang Iran tuh orang yang sangat baik, Ami. Saya tahu betul mereka itu kalau diperlakukan baik, mereka membalas dengan kebaikan serupa. Tetapi kalau mereka dizalimi, mereka juga akan melakukan pembalasan sesuai dengan apa. Maka yang dikatakan oleh mereka, kalau kita melihat pidato-pidatonya, bahwa kami tidak akan menyerang warga Amerika. Yang akan kami serang adalah Trump dan militer Amerika. Jadi pembalasannya kalau dalam bahasa Arabnya ada al-qisas al-adil. Jadi pembalasan yang adil lah, dan kita lihat dalam beberapa hari ini Iran tidak mau berunding dengan Amerika. Iran tidak mau berunding walaupun Amerika membuka kembali membuka perundingan tanpa persyaratan. Tanpa persyaratan. Karena kata orang Iran, kami sudah sering berunding dengan Amerika, tapi kami sering dikadali dan ditipu oleh Amerika. Jadi dalam cara berpikir atau kepercayaan keyakinan orang Iran saat ini, mereka tidak mau lagi berunding dengan Amerika Serikat. Oke, itu satu soal warga negara Indonesia yang ada di sana. Bagaimana dengan kepentingan ekonomi? Kita tahu kita punya perdagangan dengan Iran, walaupun juga mungkin jumlahnya tidak begitu signifikan, tapi ada negara-negara lain, ada Arab Saudi, kemudian ada Uni Emirat, ada Qatar juga di sana, ada Kuwait dan lain-lain yang kita punya perdagangan di sana. Plus satu lagi yang mengkhawatirkan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia kan adalah bagaimana stabilitas harga minyak. Ini akan sangat ditentukan dari seberapa meningkatnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika. Ya, kalau kita lihat kemarin kan harga minyak langsung naik. Sudah sempat menyentuh sampai level 70 US dollar ya. Dalam eskalasi ketika rudal dikirimkan dari Iran ke pangkalan militer di Irak gitu. Dan memang ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Saya kira yang paling sangat concern seperti Jepang, seperti negara-negara Cina yang sangat besar, mereka mempunyai hubungan ekonomi yang sangat besar, investasi Jepang di kawasan investasi Cina, dan kita tidak mempunyai investasi di beberapa daerah, dan mereka tapi kita bergantung dengan minyak dari dengan sana. minyak mereka, dan ini juga yang memang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, dampak-dampak ekonomi dari perang yang terjadi karena ada Selat Hormuz itu yang di bawah. Selat Hormuz ini kan jadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Seberapa besar sih peluang bahwa Iran itu bisa ketika ini misalnya eskalasi semakin meningkat, kemudian mereka akan menutup Selat Hormuz ini? Ya, disinilah kelebihannya Iran. Iran itu selalu mempunyai kalkulasi moral, etis ya. Tidak hanya kalkulasi politik. Kalau dia mau kalkulasi politik, Ami, itu dia udah tutup Hormuz. Dia serang itu kapal-kapal Amerika di situ. Tapi dia punya kalkulasi bahwa ini perang karena dalam tanda petik kebiadaban militer Amerika Serikat dan Donald Trump. Maka dia harus jadi pembalasan yang adil, al-qisas al-adil, pembalasan yang adil. Bisakah ada jaminan bahwa Iran kemudian tidak akan, apapun yang terjadi, Iran tidak akan menutup Selat Hormuz itu? Karena kita tahu Selat Hormuz itu ada 30% perdagangan minyak itu melewati Selat Hormuz itu, dan itu jadi jalur satu-satunya untuk menuju ke Laut Lepas. Justru kalau kita lihat, Iran ingin menjadikan Selat Hormuz itu sebagai titik untuk mencari perdamaian dengan dunia. Itu yang dikatakan. Jadi Selat Hormuz itu tidak akan dijadikan sebagai kartu politik oleh Iran. Kalaupun toh itu terjadi kartu politik, itu sudah kartu politik yang terakhir. Nah, sekarang Iran masih mempunyai banyak opsi. Mungkin kalau bahasa itu kalau sudah kebangetan sudah ada ganjaran lain, itu baru Selat Hormuz. Maka kalau dalam beberapa tahun ada inisiatif perdamaian melalui Selat Hormuz. Jadi Iran tidak akan menggantungkan kartu ini. Iran masih yakin dengan kekuatan militer yang ada, dukungan rakyat yang ada, dengan teknologi militer yang dia miliki saat ini, dengan proksi-proksinya yang semakin kuat di hampir di seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi ada satu ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Ini pengamat yang lain tidak punya. Jadi betapa kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Iran punya yakin ini, walaupun dia tidak punya persenjataan yang secanggih Amerika, tetapi dia punya satu moralitas yang tinggi, spirit yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk melawan Amerika. Dan ini sudah terbukti sekarang, Amerika ketakutan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Iran. Oke, jadi sebenarnya Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia, patutkah kita masih
khawatir atau was-was seperti itu, atau mungkin kita lebih bisa cooling down sejenak juga? Nah, Indonesia apa aku tetap khawatir, tapi kritik saya terhadap Menteri Luar Negeri berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mahathir. Mesti Indonesia tegas mengkritik Amerika karena langkah membunuh Qasem Soleimani itu tidak dibenarkan. Apalagi itu Qasem Soleimani dalam undangan resmi pemerintah Irak itu terjadi di daerah kedaulatan Irak. Mestinya Indonesia melakukan kritik yang sangat keras terhadap Amerika. Saya terus terang saja kecewa dengan Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri, walaupun kita mempunyai politik bebas aktif, yaitu politik non-blok, tetapi kita tidak harus bereaksi keras bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika selama ini itu sangat merugikan, terutama dalam bahasa Iran itu adalah terorisme ekonomi. Ya. Kalau selama ini ada terorisme dalam konteks agama, Amerika itu melakukan terorisme ekonomi. Jikalau Indonesia dan juga negara-negara lain, mungkin negara-negara Muslim melakukan kritik keras, apakah itu akan cukup untuk membuat Amerika pun juga memikirkan ulang langkah-langkah mereka dan treatment mereka kepada Iran? Bayangkan ketika Obama berkuasa, ya kan, itu kan normal banget kan, kesepakatan terjadi antara Iran dengan Amerika, lalu Obama bisa diterima, Amerika bisa diterima dengan sangat baik, citranya sangat baik, itu popularitas Amerika sangat luar biasa. Di kunjungan pertama dia datang ke Mesir, ke Turki, datang ke Indonesia menjelaskan. Nah, kenapa Trump ini justru sekarang menyalahkan Obama? Padahal politik Amerika terhadap dunia Islam, Timur Tengah di masa Obama sangat baik. Nah, Trump ini tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Obama. Karena bagaimanapun tidak mungkin kita hidup di tengah terorisme ekonomi Amerika, kita tidak bisa hidup di tengah terorisme militer ala Amerika ini. Maka Indonesia menurut saya sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi bahwa kita melawan segala penjajahan. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran, terhadap Irak, ini adalah bentuk penjajahan dan Indonesia tidak bisa diam seperti ini, Ami. Oke, Indonesia harusnya tidak diam seperti itu. Kita tunggu apa langkah cadangan yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan ini juga sudah dipikirkan bahwa protes keras ini juga mungkin perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Semoga kita tunggu. Semoga. Terima kasih Gusmis sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time.